Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiana Kartika Dewi. Saya dari kelas PGMIC IAIN Ponorogo. Dan di sini saya akan menerangkan sedikit, yaitu dari jurnal yang berjudul Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jadi teman-teman, di sini itu temanya Pancasila sebagai ideologi nasional. Ya, langsung saja, yaitu tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. Menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Hakikatnya fungsi Pancasila tidak akan berubah, yaitu sebagai dasar negara, ideologi negara, maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia bukanlah hasil dari olah pikir perseorangan yang kemudian dinombatkan menjadi sebuah ideologi. Tapi Pancasila berisi nilai, moral, dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia itu ada, melalui proses panjang yang terbuka dan demokratis melalui kesepakatan bersama. Tentunya, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi idealis, yang kedua dimensi normatif, dan yang ketiga dimensi realitis. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Terdapat 9 pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia dalam rumusan undang-undang di masa depan, yaitu yang pertama prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ketiga, paham keadaan rakyat dan demokrasi negara Indonesia. Yang keempat, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan kedaulatan. Yang kelima, pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balance. Yang keenam, sistem pemerintahan presidensil. Yang ketujuh, persatuan dan keragaman. Yang kedelapan, paham demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Dan yang terakhir, cita masyarakat madani. Selanjutnya yaitu dinamika masyarakat Indonesia pasca reformasi. Pada era reformasi, Pancasila dipersoalkan dan dijadikan kambing hitam dari berbagai keterpurukan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar, moral, etika bagi negara dan aparat pelaksanaan negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Dengan adanya Orde Baru tumbang memang mengakibatkan fobia terhadap Pancasila. Kondisi tersebut menjadikan prihatin. Indonesia juga sempat dilanda gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama dan muncul gejala lainnya. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik pada era reformasi. Penyelenggara negara, penegak hukum banyak yang melakukan korupsi. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, perekat bangsa, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Disampaikan oleh Jimmy Asidiki, memang sejak reformasi, banyak orang terutama generasi muda yang salah sangka mengenai relevansi Pancasila di masa kini, apalagi di masa mendatang. Pancasila digali dari bumi pertiwi, berarti Pancasila berasal dari nilai, moral, dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa ada. Pancasila tidak hanya dapat membenarkan, melainkan dibutuhkan. Oleh karena itu, ideologi terbuka milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakatnya dapat menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kurangnya, masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.